Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5, kelas akuntansi B, akan memaparkan materi kewarganegaraan mengenai bab 5 warga negara. Perkenalkan, nama saya Rista Melia Romdayanti, NPM 203403070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Miwah Permata KJ dengan NPM 203403079. Arin Siti Kurnia, NPM 203403086. Perkenalkan, saya Bayu Aruseno dengan NPM 203403149. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmawati dengan NPM 203403170. Bab warga negara. Yang pertama, pengertian warga negara. Warga negara berasal dari kata citizenship, yaitu sebagai kumpulan anggota dalam suatu kelompok atau komunitas yang pada akhirnya membentuk suatu negara sendiri. Selanjutnya, ada pengertian warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat 1. Undang-undang ini menyatakan bahwa orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara. Yang kedua, asas-asas kewarganegaraan. Asas-asas kewarganegaraan terdapat dua. Yang pertama, asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Ius dalam bahasa Latin berarti hukum, sanguinis berarti darah. Dengan demikian, ius sanguinis dapat diartikan sebagai bentuk kewarganegaraan seseorang yang diperoleh dan ditentukan berdasarkan garis keturunan orang tersebut. Asas yang kedua yaitu asas ius soli. Ius dalam bahasa Latin berarti hukum, dan soli diambil dari kata solum yang artinya negeri atau tanah atau daerah. Dalam ius soli, kewarganegaraan seseorang ditetapkan berdasarkan tempat kelahirannya. Yang ketiga, ada status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah apatride, merupakan sebuah konsep mengenai adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Yang kedua adalah bipatride, merupakan sebuah konsep mengenai adanya seseorang penduduk yang memiliki 2 kewarganegaraan sekaligus. Yang ketiga, multipatride, merupakan sebuah konsep mengenai adanya seorang penduduk yang memiliki banyak kewarganegaraan. Selanjutnya, ada penentuan status kewarganegaraan. Di sini, pemerintah biasanya menentukan status kewarganegaraan seseorang menggunakan 2 sistem stelsel. Yang pertama ada stelsel aktif. Warga negara harus melakukan tindakan hukum secara aktif. Yang kedua adalah stelsel pasif. Warga negara akan menerima kewarganegaraan dengan sendirinya. Namun, pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak status kewarganegaraan, yaitu hak opsi, hak warga negara untuk memilih suatu kewarganegaraan, dan yang kedua adalah hak repudiasi, hak warga negara untuk menolak atau tidak menerima suatu kewarganegaraan. Warga negara Indonesia, menurut pasal 26 ayat 1, warga negara Indonesia adalah bangsa asli dan bangsa asing yang disahkan menurut undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan pasal 26 ayat 2 berisi tentang penduduk Indonesia, yaitu warga negara Indonesia dan warga asing yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penduduk Indonesia dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan Eropa, meliputi bangsa Belanda, bangsa selain Belanda tetapi dari Eropa, serta bangsa lain yang hukum keturunannya sama dengan bangsa Eropa.
Yang kedua adalah golongan timur asing, meliputi golongan Tionghoa dan golongan timur asing tetapi bukan dari Cina. Yang ketiga adalah golongan Bumi Putra, yaitu bangsa Indonesia asli dan keturunannya. Peraturan tentang penduduk dan hubungan negara dengan warga negara diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia yang disahkan pada tahun 2006. Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, seseorang dikatakan sebagai warga negara Indonesia apabila orang yang bersangkutan sesuai perjanjian pemerintah Republik Indonesia dan sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia tahun 2006 disahkan, orang tersebut sudah menjadi warga negara Indonesia. Syarat-syarat dan permohonan menjadi warga negara Indonesia. Permohonan kewarganegaraan dapat diajukan apabila telah memenuhi persyaratan, antara lain, sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah, ketika mengajukan permohonan telah tinggal di wilayah Republik Indonesia sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, sehat secara jasmani dan rohani, mampu berbahasa Indonesia, mengakui dan menjunjung dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak pernah melakukan tindak pidana ataupun dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 1 tahun atau lebih. Apabila dengan diperolehnya kewarganegaraan Indonesia, orang tersebut tidak menjadikan memiliki kewarganegaraan ganda. Memiliki pekerjaan dan atau penghasilan tetap, serta membayar biaya pewarganegaraan kepada kas negara. Selanjutnya, pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia pada kertas bermaterai. Keputusan final adalah hak prerogatif dari Presiden. Apabila disetujui oleh Presiden, maka status warga negara Indonesia berlaku secara efektif sejak pemohon mengucap janji setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun orang Indonesia asli, status sebagai WNI dapat saja hilang apabila melanggar hal-hal tertentu, seperti diatur dalam pasal 23 UU RI nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, yakni jika warga negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan karena 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonan sendiri. Yang keempat, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Yang kelima, secara sukarela masuk dalam dinas tentara asing. Yang keenam, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara. Yang ketujuh, tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Yang kedelapan, mempunyai paspor atau surat bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan. Yang kesembilan, bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus. 6. Peran warga negara. Sesuai aturan pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, warga negara ialah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang secara yuridis disahkan sebagai warga negara Indonesia. Peran seorang warga negara dapat dilihat dari ada tidaknya sifat dan sikap aktif positif
pasif dan negatif sebagai konsep kristalisasi dari prinsip-prinsip demokrasi. Adapun wujud peran serta warga negara di bidang kehidupan bernegara diantaranya yaitu A. Peranan warga negara dalam bidang hukum. Peran serta warga negara dalam bidang hukum ini merupakan konsep yang sesuai dengan asas hukum atau aturan yang berlaku, yaitu jaminan persamaan di hadapan hukum atau dikenal dengan istilah equality before the law. Untuk mewujudkan demokrasi konstitusional, sudah selayaknya warga negara berperan dalam penciptaan kultur kesadaran hukum yang sehat dan aktif, culture of the law, turut mendukung pelaksanaan proses hukum yang aspiratif, proses of the law making, mendukung penyusunan materi muatan hukum yang responsif, content of law, ikut menumbuhkan dan mewujudkan aparat penegak hukum yang memiliki sifat jujur dan tanggung jawab, structure of the law. B. Peran warga negara dalam bidang politik menjadi hal yang penting untuk meningkatkan perkembangan negara Indonesia. Peranan warga negara dalam bidang politik salah satunya dalam bentuk partisipasi politik. Demokrasi politik memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk turut berpartisipasi aktif di bidang politik. C. Peran warga negara dalam bidang sosial budaya. Konsepsi ini berdasarkan pada teori persamaan sosial. Artinya persamaan ini mengacu pada tidak adanya perbedaan-perbedaan status dan kelas di berbagai lapisan masyarakat yang mengakibatkan masyarakat mempunyai persamaan kedudukan, harkat, dan martabat. D. Peranan warga negara dalam bidang ekonomi. Peran serta warga negara di bidang ekonomi berkaitan dengan persamaan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa perspektif tentang persamaan ekonomi yang bisa dilakukan diantaranya adalah mewujudkan perkembangan ekonomi Pancasila yang berlandaskan asas kekeluargaan, controlling kinerja pemerintah mengenai kebijakan ekonomi, dan pembangunan sistem perekonomian nasional yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri. Sekian. Hak dan kewajiban setiap warga negara. A. Hak warga negara. Warga negara ialah orang-orang yang mendiami wilayah suatu negara dan telah disahkan secara yuridis oleh sistem hukum negara, menjadi bagian dari negara tersebut. Warga negara dijamin oleh undang-undang dalam mendapatkan hak-hak sebagai warga negara. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang warga negara diantaranya, yang pertama, hak mendapat perlindungan. Hak ini adalah hak yang sangat penting karena setiap warga negara dimanapun berada wajib mendapat perlindungan secara komprehensif. Yang kedua, hak warga negara untuk mendapat pekerjaan dan segala bentuk penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Secara konseptual, setiap warga negara telah diakui dan dijamin negara dalam memperoleh pekerjaan, mendapatkan penghidupan dan layak, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 27 Ayat 2 Bab 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang warga negara yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, hak warga negara dalam keikutsertaan dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk berperan aktif dalam usaha bela negara sesuai amanat Pasal 27 Ayat 3 Bab 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945, bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia berhak dan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang keempat, ada hak beragama. Setiap penduduk Indonesia dijamin oleh negara dalam hal kebebasan beragama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jaminan beragama tersebut diatur dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, ada hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. Pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia telah dijamin oleh pemerintah untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Hak warga negara tersebut telah dijamin negara dalam Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Kewajiban warga negara.
Kewajiban warga negara secara jelas tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa segala warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Setiap warga negara berkewajiban ikut berperan aktif usaha bela negara sesuai dengan amanat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap warga negara berkewajiban untuk memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, setiap warga negara berkewajiban tunduk dan patuh pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan pada undang-undang. Kewajiban warga negara tersebut sesuai dengan amanat pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk dan menaati pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Setiap warga negara berkewajiban ikut berpartisipasi aktif dalam pertahanan dan keamanan negara sebagaimana ditegaskan dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ada sebuah kasus, Gayus mengakui bahwa pemerintah berhak mencegah mereka masuk kembali ke Indonesia demi kepentingan masyarakat yang lebih banyak. Hanya saja langkahnya tidak berhenti di situ. Ada prosedur hukum yang harus tetap dipenuhi pemerintah. Gayus yang juga besar hukum administrasi negara di Universitas Kriswipayana itu meningkatkan rambu-rambu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang cara memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Pemerintah menolak 600 lebih warga negara Indonesia atau disebut juga WNI yang menjadi anggota ISIS untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Banyak yang mendukung, namun ada juga yang menilainya bertentangan dengan hukum. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menjelaskan langkah hukum seperti apa yang harusnya ditempuh pemerintah. Ia mengingatkan bahwa Indonesia tetaplah negara hukum sehingga harus bertindak sesuai hukum. Harus diproses hukum melalui pengadilan dan bukan dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, kata Gayus yang pernah menjadi anggota DPR dan fraksi Partai Demokrasi Indonesia. Pelanggaran oleh para WNI yang menjadi anggota ISIS harus dinilai dengan proses hukum tersebut lebih dulu, untuk memberikan keadilan di negara hukum itu, bukan dengan cara tindakan presiden secara langsung. Pengumuman presiden untuk menolak 600 lebih WNI yang menjadi anggota ISIS itu baginya bukan putusan hukum, tanpa menampik ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Keadilan bagi lebih dari 600 orang itu harus dipertimbangkan secara cermat dan lengkap. Ada beragam kedudukan hukum dan pelanggaran hukum masing-masing mereka. Nantinya dengan putusan pengadilan itu, pemerintah baru melakukan tindakan lanjutan. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya selaku dari perwakilan kelompok 5 mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.